berkaitan dengan luaran publikasi kemarin dari panitia, yang pertama adalah proceeding terindeks Scopus. Nah, ini yang paling utama ya. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan IOM. Yang kedua, jurnal yang terindeks Scopus. Nah, ini kita juga sudah ada kerjasama, nanti selected ya, siapa yang artikelnya yang memang berkualitas nanti yang akan bisa diterima. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa yang namanya jurnal, nah jurnal itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang jurnal memang benar-benar jurnal yang murni untuk pendidikan yang ke arah lebih baik. Yang kedua, memang ada yang namanya jurnal yang untuk dijual belikan, seperti itu ya. Kita tidak memungkiri bahwa ada yang jurnal harganya puluhan juta, terus 1 tahun, 2 tahun itu langsung discontinue. Nah ini, saya tidak menginginkan nanti artikelnya tiba-tiba sudah submit, sudah publish tapi discontinue. Nah ini, saya tidak menginginkan nanti semua peserta yang memilih jurnal Scopus nanti akan bernasib seperti ini. Makanya kita mengadakan yang namanya coaching. Nah, berkaitan dengan peningkatan kualitas artikel. Terus yang ketiga ada Sinta 2, kita juga sudah kerjasama dengan Kobos dari berbagai jurnal. Nanti semua artikel yang sudah Bapak Ibu submit nanti akan kita kirimkan ke jurnal co-host. Nah, itu nanti akan diterima apa enggaknya itu juga berkaitan dengan kualitas artikel. Kita tidak bisa menggaransi langsung submit langsung keterima ya, karena keterimanya publish tidaknya itu berkaitan dengan kualitas artikel Bapak Ibu semuanya. Terus Sinta 3 juga sudah kerjasama dengan co-host. Terus kita juga ada jurnal internasional ya, dan proceeding ISBN. Nah, silahkan nanti Bapak dan Ibu semuanya untuk resensi ya, berkaitan dengan judulnya, namanya, dan luarannya atau publikasinya mau diarahkan kemana. Nah, ini kami sebagai panitia ingin memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya. Tetapi mungkin kalau ada kendala atau segala sesuatu, yaitu mungkin ini adalah sebagai PR ya. Nah, tapi kami di antara seminter-seminter yang lainnya, saya baru mendapatkan atau saya baru menemukan ada berkaitan dengan kucingnya. Oke, ini nanti saya akan ini ya, kucing yang pertama adalah berkaitan dengan proceeding ya, proceeding yang terindeks Scopus, karena yang kita luaran utamanya adalah proceeding terindeks Scopus. Oke, akan saya share screen berkaitan dengan penulisannya ya Bapak Ibu. Jika masih ada penulisan-penulisan yang tidak sesuai dengan template, nah ini biasanya kita sudah memberikan template, akan tetapi penulisannya juga tidak sesuai. Nah, berarti kami tidak bisa mempublish atau memproses artikel Bapak Ibu kalau artikelnya kami rasa tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan atau juga diinginkan oleh pihak proceeding. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilannya, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Sudah, Pak Imam. Ya. Terima kasih, Pak Imam. Ya. Oke, langsung. Pertama adalah ini ya, berkaitan dengan penulisan. Penulisan besar kecilnya huruf. Nah, di sini berkaitan dengan ini adalah nanti di proceeding terindeks Scopus.
Nah, ini paper title-nya adalah 18 fontnya, diusahakan judulnya itu mempunyai ini ya, eye-catching atau disukai oleh reviewer atau judulnya itu ya mengglobal. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan nama penulisnya. Nah, nama penulisnya ada nama, ini fontnya 12, terus afiliasinya di mana, terus juga ada emailnya. Nah, di sini penulisnya ada 3 orang. Nah, ini dipisah-pisahkan di sini karena di sini afiliasinya beda. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus menyesuaikan kalau ada yang salah. Nah, ini paper title-nya 18, fontnya. Nah, seharusnya penulisannya menggunakan standarnya. Nih, nanti juga kemarin juga ini sudah dikirimkan ya, tetapi ternyata masih ada yang belum benar. Terus berkaitan dengan keyword-nya, fontnya 12, terus keyword-nya kata-katanya ini ada 5 ya maksimal, fontnya 10. Berkaitan dengan introduction-nya, nah, introduction-nya di sini alasan kenapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Terus tujuannya, objektifnya berkaitan dengan apa, terus ada literatur review-nya berkaitan dengan teori-teori yang digunakan, terus ada metodologinya. Nah, di sini Bapak Ibu, metodologi itu sebaiknya dijelaskan secara prosedural, secara sistematis, tidak hanya menulis teori-teorinya ya, tapi dijelaskan secara proseduralnya itu seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah, misalnya kalau kualitatif itu biasanya kebanyakan pakai Mills and Haberman. Nah, seperti apa berkaitan dengan penyajian data, reduksinya, kalau bisa juga ada gambarnya. Nah, di dalam proceeding Index Scopus ini, publisher itu senang sekali setiap artikel itu ada gambar dan ada tabelnya. Nah, ini diharapkan dan diwajibkan kalau mau ke publisher Index Scopus ini harus ada gambarnya dan tabel-tabelnya. Gitu. Terus yang keempat ada data collection-nya seperti apa, terus ada result and discussion-nya, itu dijadikan satu ya, langsung dibahas, tidak risetnya sendiri, diskusinya sendiri, digabung. Karena biasanya ada juga yang risetnya sendiri dulu, terus diskusinya sendiri. Nah, ini digabung Bapak Ibu ya. Terus ini ada berkaitan dengan tabelnya, ini berkaitan dengan gambarnya di sini tulisannya. Terus berkaitan dengan ini conclusion-nya. Ini berkaitan dengan simpulannya. Simpulannya ada 10 fontnya ya. Simpulan itu tidak usah terlalu banyak-banyak. Simpulan 1 paragraf atau 2 paragraf cukup. Nah, intinya di dalam artikel Bapak Ibu itu minimal adalah 8 halaman dan maksimal adalah 12 halaman. Ini jangan sampai ada yang kurang dari 8 halaman. Nah, ini terus berkaitan dengan referensi. Referensi silakan Bapak Ibu menggunakan referensi apapun diperbolehkan ya. Asalkan referensinya itu konsisten. Kalau apa style semua. Kalau Harvard semua. Nah, silakan konsisten dan juga referensi yang ada di body text sama referensi yang dikutipan di sini itu harus ada. Karena kadang-kadang ada yang di sini menggunakan referensi, tetapi di body text-nya tidak ditemukan. Nah, ini. Terus biografinya ya. Nah, biografi silakan ditulis, kalau 3 penulis ya berarti nanti 3 penulis semuanya.
sini ada back layout-nya, ukurannya, ini semuanya sebenarnya sudah ada ya. Nah ini Bapak Ibu pada intinya silahkan Bapak Ibu menulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus yang kedua silahkan ya ini biasanya bahasa Inggrisnya itu biasanya bahasa cuma Google Translate lah ya. Nah, ini biasanya juga yang akan direvisi. Nantinya prosesnya setelah Bapak Ibu merevisinya, ya merevisi, saya kasih waktu sampai hari Sabtu ya Bapak Ibu ya, hari Sabtu karena hari Minggu nanti akan saya submit semua artikel yang sudah oke, yang sudah menurut saya sudah berkualitas. Kalau belum ya berarti tidak bisa saya submit dan mungkin akan mengulur waktu Bapak Ibu juga. Karena saya sebagai ini ya kerjasama dengan publisher dikasih waktu sekitar tanggal 12 itu saya harus mensubmit. Sebenarnya submit itu sudah ditutup tapi karena kita ada kerjasama masih dibuka untuk saya. Ini berkaitan dengan proceeding terindeks Scopus. Silakan saya kasih waktu kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke proceeding terindeks Scopus Sinta 1, Sinta 2. Izin Pak Imam. Oke, silakan, monggo. Pak Imam, mohon dikirim lagi di grup template-nya Pak Imam. Oke, siap. Oke. Nanti saya kirimkan. Oke, makasih ya Pak Imam. Oke, sami-sami. Maaf Pak Imam. Ya, silakan. Oh ya Pak Imam, yang kita kirim itu apakah sudah dilihat hasilnya, Mas mungkin jadi dikembalikan gitu apa gimana? Soalnya sebagian kayaknya kita sudah menyelesaikan, tapi kayaknya ada juga sih yang belum sama gitu. Ya, kemarin kita sudah cek ya, memang kita sudah cek, tetapi kebanyakan itu tidak sesuai. Nah, karena saya sudah mengecek dan kebanyakan yang tidak sesuai, ya silahkan hari ini artikelnya direvisi sebaik mungkin lagi. Nanti kami akan cek, setelah kami akan cek, oh iya ini sesuai, ini sudah berkualitas. Nah, nanti kita akan submit. Nah, tidak dipungkiri ya. Berarti yang pertama itu belum ya, Mas? Berarti yang artikel kita pertama itu klarifikasinya itu enggak dikembalikan ya, Mas? Berarti kita langsung aja selesaikan lagi gitu ya? Ya. Ya, tidak dipungkiri ya berkaitan dengan proceeding atau sekarang jurnal yang Scopus itu kan kebanyakan ini ya discontinue. Nah, ini juga kami sebagai reviewer di Indonesia juga akan mereview sebaik mungkin. Nah, setelah nanti kita submit atau panitia submit, nanti juga akan ada review dari publisher-nya. Nah, ini silahkan nanti juga kalau ada revisi ya silahkan direvisi. Nah, kalau ada revisi tidak direvisi ya berarti itu tidak kami tidak akan bisa menjamin publish karena publish itu banyak sekali tahapannya revisinya karena publisher juga tidak mau ini apa namanya jurnalnya atau proceedingnya nanti predator, maka mau tidak mau kita harus mengikuti atau mentaati peraturan dari publisher-nya. Kalau disuruh revisi ya merevisi, kalau tidak direvisi ya tidak akan dipublish. Oke, Mas Imam. Mungkin template-nya lagi lah, Mas. Kami kemarin sebenarnya udah berusaha menyelesaikan, tapi mungkin nanti kami kira sudah ada hasil reviewer dari timnya Mas Imam tadinya. Ya udah Mas, mudah-mudahan kami nanti dapat lagi ini yang filenya, biar kami selesaikan lagi. Mohon izin bertanya Pak Imam. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Untuk Sinta 2 itu kira-kira ke mana Pak Imam? Karena saya juga
untuk Sinta 2 kan saya tidak tahu template atau gaya selingkungnya si Sinta 2 yang dituju di ISET ini nih kok. Mohon Ya, sebentar informasi, Pak ini Imam. nanti ini saya akan arahkan sih. Ini masih ke proceedingnya. Setelah ini saya akan coaching berkaitan dengan jurnal Scopus, Sinta 1, 2, dan 3. Itu. Oke, Ya, langsung. terima kasih Pak Imam. Oke, langsung deh. Oke, Bapak Ibu. Ini prosedur Pak ya kan ya Pak, bukan jurnal ya Pak yang internasionalnya. Ya, ini proceeding 3D Scopus. Iya. Iya. Oh iya Mas Imam, kami minta yang Sinta 2 Mas. Mungkin Iya, untuk iya. template-nya. Oh, Pak Imam. Ya, Pak silakan. Imam. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Pak Imam. wabarakatuh. Ini saya dari Padang ini. Iya, iya. Oke, silakan dari Padang. Ya, terima kasih Pak Imam. Ini mohon maaf ini saya terlambat bergabung, jadi saya ingin minta penjelasan kalau sudah tadi mohon diulang gitu ya, kalau belum mohon penjelasan. Kan kami disuruh lagi merevisi, kan begitu ya? Nah, disuruh lagi merevisi. Apa yang harus direvisi dan sampai kapan revisi ini kami lakukan dan lain-lain yang diperlukan untuk itu begitu. Terima kasih Pak Imam. Oke, berkaitan dengan revisi tadi sudah saya jelaskan sesuai dengan template-nya, dimulai dari judul, terus ada pendahuluan sampai referensi. Nah, ini nanti akan saya simpan dan akan saya masukkan di YouTube ya. Bapak Ibu, jika tadi ada yang ketertinggalan atau mungkin tidak ikut gabung, nanti bisa menontonnya atau mempelajarinya kembali. Gitu, Nje. Karena kalau saya ulangi lagi nanti ini terlalu lama. Oke. Ya, dikirim aja Mas, dikirim aja. Nanti linknya akan dikirim ke grup, Nje. Ya. Oke. Sampai kapan Mas? Oke, untuk pengirimannya tadi saya berikan waktu sampai hari Sabtu ya. Berarti masih ada waktu sampai waktu 5 hari, tanggal 7 sampai tanggal 11. Nah, rencana tanggal 12 itu adalah batas akhir untuk mensubmit ke publisher. Nah, kalau memang tanggal 12 saya tidak bisa mensubmit ke publisher, nah berarti saya bisa mensubmit, tetapi nanti juga kalau sudah saya submit proceeding Bapak Ibu tidak akan bisa sama ya, tidak bisa sama publish-nya antara yang saya submit tanggal 12 sampai tahap yang selanjutnya gitu. Makanya kalau Bapak Ibu pengen cepat publish, maka harus diperbaiki sesuai dengan kualitas atau sesuai dengan template tadi yang saya jelaskan. Nah, ini. Apakah perbaikannya itu persoalan template, Pak? Atau ada yang lain? Ya, persoalan template dan isinya. Nanti akan saya jelaskan lagi berkaitan dengan isinya di coaching di Sinta 1, 2, 3. Oke, begitu Ya, ya. jadi masing-masing kami mendapat kebalikan ya. Ya, nanti akan direvisi oleh tim dari panitia. Balikannya itu sampai disampaikan ke kami. Apa yang harus diperbaiki? Iya, nanti akan disampaikan kan. Ya, berarti hari ini ya kalau gitu? Sekitar 3 harian. Ya, sekitar 3 sampai 1 mingguan. Tapi kan kata Mas Imam kan harus masuk tanggal 12 hari Sabtu. Iya, makanya begini, kan hari ini saya coaching sudah sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh publisher,
Kalau itu memang memungkinkan langsung bisa disubmit, berarti kita langsung submit. Tetapi kalau tidak sesuai ya nanti akan mundur lagi kita submitnya. Begitu. Karena kemarin begini persoalannya, kita sudah menyesuaikan dengan template, tetapi kebanyakan dari artikelnya itu tidak sesuai. Maka kita adakan coaching untuk apa? Harapannya agar peserta dari Seminter ini bisa publish sesuai yang diinginkan. Kami memberikan pelayanan yang maksimal untuk Bapak Ibu semua agar keinginan bisa publish itu bisa tersampaikan gitu. Nah, ini kan menurut Ya, saya Pak, kan kalau tadi Bapak yang kebanyakan itu berarti ada yang sudah sesuai kalau gitu ya. Ada beberapa yang sudah sesuai kalau gitu. ya kami juga tadi sudah memberikan ya atau nanti saya share seperti apa yang sesuai atau contohnya yang sesuai seperti apa. Oke, begitu nggih. Kemarin kalau tidak salah juga sudah ada contohnya atau belum ya yang dikirimkan di websitenya. Oke, intinya nanti setelah ini silakan diperbaiki sesuai dengan ketentuan. Kalau memang bisa kami proses submit akan kami submit. Kalau belum sesuai ya nanti akan kami berikan ini ulasan seperti apa yang baik dan akan kami submit ke tahap yang kedua. Oke. Oke. Terima kasih penjelasannya. Kami tunggu Pak, kami tunggu apa balikannya gitu Pak. Nah. Jin. Ya. Oke, siap. Oke, kita langsung ya ke sudah kelihatan yang saya share screen di PPT. Sudah, Pak. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah PPT yang dulu pernah saya jadikan presentasi ya. Oke, langsung ke nah ini Bapak Ibu. Pertama adalah naskah yang berkualitas adalah naskah yang sesuai dengan template. Ini yang pertama. Template itu harus sesuai ya. Nah, tetapi karena kebanyakan kerjasama kami nanti template-nya itu berbeda-beda. Tetapi di dalam banyak template dari masing-masing jurnal itu sebenarnya intinya sama. Nah, nanti akan kami jelaskan. Nah, terus tata penulisan artikel yang baik adalah sesuai dengan panduan. Nih, kita Bapak Ibu silakan nanti dicek, di cross check kembali artikelnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan ini ya, titelnya ya atau judulnya, terus autornya nanti dicek kembali, terus nanti ada abstrak. Setelah abstrak itu nanti ada pendahuluan. Setelah pendahuluan nanti akan muncul atau selanjutnya adalah metode penelitian, pembahasan, dan simpulan dan referensi. Nah ini yang akan saya sampaikan dan Bapak Ibu juga nanti dalam membuat jurnal atau proceeding juga harus mengikuti sesuai dengan ketentuan. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan judul. Nah ini kalau Bapak Ibu nanti mau ke jurnal silahkan. Judul itu harus global ya, bukan lokal. Nah, maksudnya apa? Judulnya itu kalau bisa judulnya yang eye-catching, yang mendunia, seperti itu. Kalau bisa judulnya jangan ada lokasi di daerahnya. Ini. Karena apa? Karena penerbit atau jurnal nanti, oh ya ini adalah lingkupnya besar, walaupun nanti isinya ini lokal, itu tidak masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan judul, silakan Bapak Ibu ini
mengecek apakah judulnya itu ada di jurnal-jurnal yang sudah bereputasi ya. Misalnya kalau Bapak Ibu mau ke Sinta atau ke Scopus, kira-kira ada nggak judulnya di Scopus? Nah ini kita harus menyesuaikan atau kita harus bersanding ya dengan jurnal-jurnal atau dengan artikel yang sudah publish. Nah ini Bapak Ibu juga bisa mencarinya ya di Taylor atau di Scopus lainnya. Nah terus berkaitan dengan autor, silahkan. Autor itu kalau namanya satu, misalnya di sini Usman, itu harus 2 kali nulisnya. Karena apa? Karena nanti terkait dengan ID Scopus. Kalau ID Scopus itu nulisnya kan harus ada 2 ya, nama awal dan nama akhir. Nah jangan sampai namanya cuma 1, nanti kita akan kesulitan untuk mencari nama kita di Scopus. Nah email korespondensinya kalau bisa korespondensi afiliasi atau kampusnya. Nah, ini terus yang kedua berkaitan dengan abstrak. Nah ini untuk proceeding 3D Scopus juga ya Bapak Ibu. Biasanya abstrak itu 150 sampai 250 kata. Nah sebaiknya atau idealnya abstrak itu dimulai dari background-nya. Nah, terus berkaitan dengan tujuan, terus metodenya, riset and conclusion-nya, terus ini Bapak Ibu harus ada new finding atau ada novelty atau ada kontribusinya seperti apa. Nah, ini harus dipikirkan atau diperhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah keyword-nya. Keyword-nya 3 sampai 5 kata sesuai dengan alfabet penulisannya, urutannya. Nih, terus selanjutnya berkaitan dengan introduction-nya. Nah, ini bagaimana menulis pendahuluan yang baik. Pendahuluan yang baik itu dimulai dari masalah-masalah secara umum atau secara global. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ini ya lingkupnya kecil tetapi mau dimasukkan Scopus itu pasti akan tertolak ya. Tapi kalau kita pandangan kita dari global dulu sampai ke lokal, nah itu para reviewer itu sukanya di situ dalam mereview. Terus riset yang dilakukan sebagai referensi dan apa yang belum dilakukan. Nah ini ada riset gap-nya atau akan ketahuan novelty kebaruan penelitian kita itu di mana. Nah, terus memberikan solusinya atau yang ditawarkan itu nanti seperti apa. Nah, terus ada tujuan penelitian dan novelty atau benefitnya. Nah, ini berkaitan dengan pendahuluannya. Nah, terus yang kedua adalah metodologinya. Nah, metodologi itu biasanya sekitar setengah atau 1 halaman. Nah, biasanya metode hanya 1 paragraf, 2 paragraf itu kan berarti tidak dilakukan secara prosedural dan sistematis atau tidak dijelaskan secara step by step. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Nah, metodologi tidak memuat hanya teorinya saja, tetapi lebih menekankan apa yang akan dilakukan. Nah, ini sebaiknya yang ditulis di dalam metodologi. Nah, terus riset and discussion-nya. Nah, ini hasil temuannya itu menjawab berkaitan dengan tujuan penelitian ya. Kalau ini biasanya sudah sesuai. Nah, ada gambar dan tabel harus jelas. Nah, tadi kalau biasanya ada gambarnya, ada tabelnya, tapi kadang-kadang tidak dideskripsikan, tidak dijelaskan. Nah, ini harusnya dijelaskan. Nah, saya banyak mereview seperti itu. Terus pembahasan harus mengungkap analisis yang mendalam. Pembahasan di dalam artikel itu paling enggak kurang lebih 3 halaman. Nah, biasanya pembahasan hanya 1 halaman atau bahkan setengah halaman. Nah, ini kan berarti pembahasannya kurang mendalam. Nah, terus disertai bukti atau referensi terbaru yang terkait ya. Ini referensi harus terbaru. Kalau jurnal Scopus
itu biasanya referensinya juga harus terbaru 5 tahun terakhir begitu, jangan 10 tahun atau 20 tahun. Nah, itu harus 5 tahun terakhir ya. Dan juga kalau kita mau ke jurnal Scopus Q1, berarti referensinya harus jurnal Scopus Q1. Mau ke jurnal Scopus tapi referensinya masih jurnal Sinta ya. Nah, ini juga kurang pas. Karena di dalam akreditasi jurnal itu semakin banyak kutipan dari jurnal yang bereputasi, itu jurnal akan semakin meningkat reputasinya. Tapi kalau jurnalnya tidak mempunyai referensi atau referensinya hanya lokal, ya itu juga tidak disenangi reviewer. Nah, intinya Bapak Ibu jika nanti akan menulis teori-teori atau referensi, dipastikan kalau mau yang terindeks Scopus, referensinya harus Scopus. Kalau mau ke jurnal Sinta 2, referensinya harus jurnal yang bereputasi atau minimal jurnal Sinta 2. Nah, begitu juga dengan Sinta 3 ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ke Sinta 2, Sinta 3, tapi referensinya sudah Scopus, dipastikan akan banyak banyak bisa dipublish atau bisa saya submitkan. Tapi kalau belum ya kita belum bisa submitkan. Nah, terus menjelaskan kebaruan penelitiannya seperti apa. Terus manfaat penelitiannya itu untuk masyarakat, nah itu juga harus ada ya. Nah, terus konklusinya berkaitan dengan simpulannya. Nah, ini harus menggunakan satu paragraf. Biasanya simpulan itu satu paragraf. Menjawab tentang tujuannya, novelty-nya. Ini tadi yang saya sampaikan referensinya. Harus menggunakan Mendeley ya, tidak bisa secara manual. Nah, ini karena apa? Karena biasanya kalau manual itu pertama nanti tidak konsisten dalam penulisannya. Terus yang kedua di body text tidak ada, di referensi ada atau sebaliknya. Ini kalau disarankan menggunakan Mendeley, terus penulisannya kan sesuai alfabet ya kalau sudah menggunakan Mendeley. Nah, ini referensinya. Referensi yang digunakan itu adalah 80% dari jurnal yang terbaru atau dari artikel-artikel yang sudah dipublish jurnal terbaru. Nah, terus 30% boleh dari yang lainnya, dari buku dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kata kuncinya sebenarnya ya. Mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya. Nah, ini karena saya pengelola Journal of Non-Formal Education Sinta 2 ya. Kalau kita mau menuju jurnal mana yang akan kita tuju, maka kita juga harus mensitasi jurnal tersebut. Nah, kalau misalnya di sini saya pengelola Journal of Non-Formal Education Sinta 2, ya berarti harus banyak mensitasi dari jurnal yang kita akan tuju. Karena di situ nanti juga akan ada penilaian reakreditasi di jurnal tersebut. Terus selanjutnya adalah referensi itu harus banyak ya. Kalau kita bisa mengecek jurnal Scopus itu referensi berapa minimal. Kurang lebih sekitar 100-an. Misalnya Sinta 2. Nah, Sinta 2 minimal berapa? Minimal 40 ya 40. Jangan hanya 5 atau 10 ya. Nah, itu berarti kurang berkualitas artikelnya. Oke, itu Bapak Ibu berkaitan dengan penulisan agar kualitas artikelnya menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu silakan Bapak Ibu dicek Grammarly-nya. Nah, paragraf yang baik itu adalah sekitar 80 sampai 100 kata, kurang lebih ya. Terus artikel itu kurang lebih 5.000 kata.
Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan coaching hari ini. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya Pak Bapak. Iya, silahkan. J. Makanya saya Bu Dini Pak dari UPY, mohon maaf Pak Imam. Kan saya kan mau menuju ke Sinta 2. Nah, saya belum tahu Sinta 2 yang di ISAT itu kerjasama dengan siapa, sehingga saya kan belum mencitasi Sinta 2 tersebut gitu. Nah, rencananya makanya mohon informasi Sinta 2 yang kerjasama dengan ISAT itu Sinta 2 mana gitu, sehingga kemudian saya bisa mencitasi jurnal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira mungkin proses setelah ini submit itu terus kemudian berapa lama begitu. Mungkin itu dulu Pak, saya tadi ada 3 tapi yang satu saya lupa, mungkin nanti saya kembali lagi. Matur nuwun Pak Imam. Ya, saya jawab dulu, guru saya juga lupa Bu ya. Oke, pertama berkaitan dengan jurnal mana yang kerjasama dengan kita. Nah ini Bapak Ibu, saya akan memberikan artikel Bapak Ibu ke jurnal kerjasama dengan kita. Nah ini makanya kita juga tidak bisa, nanti saya kerjasama dengan ini, atau saya kerjasama dengan jurnal ABCD. Nah saya nggak bisa ya, tapi saya akan melihat kualitas artikel Bapak Ibu semua. Nanti saya akan mengirimkan artikel itu ke jurnal kerjasama. Nah kalau ini yang saya pilih, ini yang hampir sesuai dengan artikel yang sudah terbit. Nah itu baru kami akan mengirimkan data itu kepada Bapak Ibu semua ya. Nah itu makanya kami belum bisa mengirimkan data-datanya. Karena apa? Ya karena itu kami prosedurnya adalah mengirimkan artikel Bapak Ibu semua ke pengelola jurnal, sehingga nanti pengelola jurnal itu akan memilih jurnal, akan memilih artikel Bapak Ibu yang akan diminati yang mana. Nah ini kalau diminati terus sesuai dengan penulisan yang berkualitas tadi, nah nanti akan kami kirimkan hasilnya. Ini kan kayak saya aja lah, langsung beres gitu, data kita tutup mata gitu. Nah, gitu. Oke, itu terus yang kedua berkaitan dengan kapan prosesnya atau publikasinya, itu kan juga sesuai dengan jurnal publish-nya ya. Jurnal publish-nya kan juga tidak tahu kapannya ya. Nah, ini kalau kemungkinan atau kita memikirkan ya kurang lebih 1 tahun itu. Kalau mungkin terdekat mungkin agak susah gitu ya. Kemarin juga saya ditawari ya, saya bisa mempublish tahun ini, ada yang menawari saya gitu. Tapi juga kalau bayarnya mahal-mahal kan juga kasihan Bapak Ibu semua. Kemarin kita kerjasama dengan jurnal Sinta 3 itu ada yang bulan ini bisa publish, tapi ya nanti sesuai tetap kualitas artikel sesuai tadi yang kita pelajari bersama-sama. Jadi begitu, nanti akan ini intinya artikel dari Bapak Ibu akan saya kirimkan ke jurnal yang bersangkutan, dan jurnal yang bersangkutan itu akan menerima tidaknya. Kalau menerima nanti kira-kira direncanakan publish kapan, itu ya Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya Pak Imam. Izin Pak Imam. Ya silakan. Bu siapa ini? Sepertinya ada 2 Pak Imam. Bu Laila dulu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Imam. Perkenalkan saya Laila. Pertanyaan saya Bapak, kalau saya lihat di websitenya ISAT yang ketiga ini, kan ada beberapa paper yang akan diseleksi ke beberapa jurnal dan proceeding tujuan. Apakah proceeding ISBN ini menjadi salah satu tujuannya atau semuanya harus proceeding indexed Scopus, Pak?
Kalau saya lihat di Ya, tidak website-nya ada yang harus kan proceeding ya. ISBN. Ya. Kami memberikan beberapa pilihan itu, Bu ya. Silakan Bapak Ibu nanti juga bisa memilihnya. Mau kemana begitu. Nah, mengenai kemana, misalnya ke proceeding 3D Scopus itu kan nanti biayanya berbeda kalau ini ya, kalau sudah di accepted dari publishernya ya. Intinya kita memberikan yang terbaik, kita memberikan pelayanan terkait dengan kualitas artikel. Setelah kita sudah merasa oke, merasa baik, nah nanti kita kekirimkan ke publishernya. Nah, oke, ini saya terima, misalnya ke jurnal tadi, oke ini saya terima, biayanya berapa? Nah, itu nanti sesuai dengan publishernya atau biaya di jurnalnya. Ya, baik. Jika seandainya memilih diterbitkan di proceeding ISBN saja, apakah diperkenankan? Ya, diperkenankan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Imam. Iya, saya Pak. Izin bertanya Pak Imam. Iya, silakan. Saya Badruli Martati dari UM Surabaya. Pak Imam tadi menyampaikan saya ingin ke proceeding terindeks Scopus nih Pak. Tadi di slide tadi saya ingin menanyakan apakah boleh memasukkan ucapan terima kasih, karena tadi dari yang disampaikan tidak ada. Tuh, itu aja mungkin Pak, saya karena konfirmasi yang penting. Matur nuwun Pak Imam. Iya, sami-sami. Kalau mengucapkan terima kasih, saya rasa tidak masalah Bu ya. Yang penting kualitas artikelnya. Iya Pak, siap. Pak Imam. Iya, silakan Pak Gunawan. Gini Pak Imam, kebetulan kan kami masih proses untuk menuju tertutup nih. Tapi di situ ada syarat untuk sertifikat untuk presenter seminar internasional dan proceedingnya. Dan kalau sertifikat kan kemarin sudah diupload di email. Kalau untuk katakanlah permintaan proceeding untuk melengkapi sidang tertutup untuk disertasi itu bagaimana Pak? Terima kasih. Begini, sebentar. Prosesnya begini untuk langsung publish ke proceedings yang sudah saya alami, itu biasanya setelah saya submit itu sekitar 2 atau 3 bulan itu nanti akan ada review dari publishernya. Nah, setelah 2 sampai 3 bulan itu ada revisi dari publishernya, biasanya membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, setelah direvisi dari publishernya dan sudah dianggap selesai, clear, nah itu baru nanti akan proses untuk publikasi kurang lebih 6 bulan. Nah, ini, kira-kira kalau nanti untuk misalnya persyaratan untuk tertutup, ini waktunya terlalu lama apa tidak? Monggo silahkan, kalau memang terlalu lama boleh di pending atau mungkin dicarikan yang ini paling cepat gitu karena saya kerjasama dengan publishernya seperti itu, tidak bisa langsung berapa bulan langsung publish seperti itu Bapak Ibu semuanya, karena sudah 3 kali ini ya pengalaman saya seperti itu, karena juga melalui secara prosedural dari publishernya, nanti juga terindeks Scopusnya seperti itu. Biasanya sudah terbit di publisher belum tentu langsung bisa terindeks Scopus, juga membutuhkan waktu lagi. Ini Pak Imam, mohon maaf Pak Imam, kan di syarat untuk tertutup itu kan untuk menjadi presenter dan proceeding itu kan di tingkat panitia, bukan di Scopusnya, tapi di tingkat panitia. Apakah
ketika kami sudah menjadi pembicara dalam seminar itu, kemudian kami katakanlah minta proceedingnya dari internal panitia itu tanpa menunggu Scopus itu boleh enggak? Terima Iya. kasih. Tadi kan saya sampaikan proceeding dari publishernya, bukan dari panitianya, Pak J. Kalau proceeding ISBN, nah itu bisa dari panitianya. Tapi karena sudah ini berkaitan dengan Scopus, maka publisher yang terindeks Scopus itu yang memberikan proceeding. Jadi kalau kami untuk level panitia, kami proceeding ISBN bisa, Pak ya? Bisa, Pak, bisa. Waktunya gimana? Halo. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ini Pak, yang saya tanyakan kebetulan kalau saya sendiri itu milihnya yang jurnal terindeks Scopus ya Pak, seperti yang disampaikan tadi. Jadi di sini kami waktunya untuk kan atau melakukan revisi itu selama 6 bulan atau seperti apa ya Pak? Atau maksudnya perbaikan revisinya ini diperbaiki terus nanti ada revisi lagi, diperbaiki lagi atau seperti apa gitu Pak prosesnya? Terima kasih Pak. Ya, oke. Tadi yang saya sampaikan itu ke proceeding terindeks Scopus ya. Nah, proceeding terindeks Scopus itu tadi yang tahap pertama akan saya submit di tanggal 12. Nah, setelah itu ada tahap 2 lagi, sekitar 1 atau 2 minggu. Saya belum mendapatkan informasi ini dari publishernya. Nah, ini berkaitan dengan proceeding terindeks Scopus. Nah, berkaitan dengan jurnal terindeks Scopus atau Sinta 1, 2, 3. Nah, ini adalah artikel dari Bapak Ibu semua. Kalau tulisannya atau artikelnya sudah berkualitas, nanti akan dipilih oleh jurnal tersebut dan nanti akan diberikan atau panitia akan menginformasikan. Nah, ini selected paper atau paper Anda terpilih akan disubmit dan diproses di jurnal misalnya Scopus atau Sinta 2 atau 3 gitu. Oh, jadi jurnal kita ini Pak tadi akan mungkin diberikan gitu terus dipilih ya Pak. Dipilih apa bisa masuk atau enggak. Kalaupun dipilih, ada yang dipilih dengan revisi atau selanjutnya seperti itu ya Pak? Betul ya. Yang memilih nanti adalah jurnalnya ya, pengelola jurnalnya. Ya publishernya ya Pak. Ya, publishernya. Makasih banyak Pak Imam. Ya, terima kasih Pak Dedi. Silakan Bapak Ibu, jika ada, kalau tidak ada berarti kita tutup ya. Mohon izin Pak Imam satu lagi. Ya, silakan. Perkenalkan saya mau tanya Pak Imam, ini kan target jurnal yang saya ini targetkan itu di jurnal Sinta 2 ya Bapak. Ya. Dan alhamdulillah sih sudah disesuaikan juga dengan apa yang disampaikan Pak Imam tadi dari introduction sampai reference. Nah, karena memang belum saya sendiri Pak Imam itu ternyata kayaknya keliru mengunduh template untuk untuk artikelnya karena kemarin itu mungkin saya mengunduh di di akun itu loh Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, kemarin saya dapat email untuk revisi. Nah, untuk bagian yang harus direvisi itu saya belum menemukan Bapak, itu direvisi untuk mengunduh hasil review dari panitia itu di mana Bapak? Ya. Oke, ya Bapak Ibu, mungkin sistemnya yang bermasalah ya. Nah, itu juga kalau lewat sistem juga sebenarnya agak ribet ya. Nah, kami kemarin sepakat nanti filenya atau artikel terakhirnya nanti dikirim di Google Drive saja. Nah, nanti bayar para review akan lebih cepat untuk merevisinya. Nanti Bapak Ibu tidak usah membuka websitenya, tapi Bapak Ibu hanya
mengklik link Google Drive-nya saja. Di Google Drive itu nanti ada banyak sekali artikel-artikel. Nah, silahkan yang namanya atau artikelnya, nah silakan diklik. Nah, nanti setelah diklik nanti akan muncul artikelnya dan revisi atau review dari reviewer kami. Itu sih. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, Pak Imam, sebentar. Jadi waktunya, Pak, saya kan kalau kemarin gini, kasusnya waktu mau presenter itu kan memang saya terlambat registernya. Jadi kalau secara sistem memang nggak bisa masuk ya Pak ya, karena sudah di hari H kemarin. Kebetulan karena kami infonya di advensi itu dapatnya agak telat gitu. Terus itu Pak Imam, saya kan rencana juga publishnya itu di Sinta 2 ya. Jadi minta tolong kalau tadi memang pakai Google Drive, tapi mungkin itu membantu saya yang mungkin datangnya belakangan ya. Alhamdulillah itu sudah terjawab. Cuma nanti kalau Pak Imam mohon untuk template itu di-share di grup aja gimana Pak Imam, biar kami bisa penyesuaian template untuk Sinta 2, Sinta 3 gitu. Mungkin di-share semua Pak Imam. Boleh nggak gitu? Ini ya, tadi kan saya sampaikan ya selected paper ya. Jadi kalau artikelnya itu sudah berkualitas dan sesuai dengan fokus and scope-nya masing-masing jurnal, nah nanti Ibu akan dikirimi artikel bisa ini ya, intinya artikel di selected akan dipilih ke jurnal, misalnya Journal of Non-Formal Education. Nah, setelah dikirimi Journal of Non-Formal Education, nanti Bapak Ibu silahkan artikelnya, template-nya disesuaikan. Gitu, J. Iya. Matur nuwun Pak kalau Iya, sami-sami. Assalamualaikum Mas Imam. Iya, waalaikumsalam. Mau nanya Mas Imam, saya kan dalam judul artikel saya itu seperti Mas Imam sampaikan tadi kan agak lokal, ada kata-kata lokalnya di sekolah X misalnya. Nah, gimana boleh saya modifikasi? Salah satu judulnya itu implementasi moving class di sekolah X gitu. Bagaimana mau modifikasi judulnya itu, Mas? Ya, nama sekolah X-nya diganti saja, Pak. Apa dihapus? Oke. Dihapus saja. Iya, dihapus saja. Nanti dijelaskan di abstraknya. Oh, di abstrak dimunculkan. Ya, dimunculkan di abstrak juga bisa. Oke. Terus berarti tetap di dalam artikel itu enggak apa-apa, masih ada identitas sekolahnya itu. Ya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa ya. Ya. Yang penting sesuai tadi ya yang saya sampaikan berkaitan dengan penulisan artikel yang berkualitas. Ya, oke. Berarti kemarin itu saya daftar di Sinta 2. Kalau mau masuk ke Scopus bisa juga tuh. Bisa, Pak. Bisa ya, Mas ya. Berarti nanti menyesuaikan template-nya, Pak ya. Kalau tadi Scopus disesuaikan dengan prosedur dari Scopus, disesuaikan template-nya seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau ke jurnal Sinta 1 Scopus atau Sinta 1, 2, 3 nanti bisa disesuaikan seperti tadi yang saya jelaskan, mulai dari pendahuluan sampai referensinya. Oke. Berarti template-nya beda berarti ya Mas Imam ya, antara Sinta 2 dengan Scopus beda. Ya, intinya kita bedakan dua. Jurnal Proceeding Training Scopus itu template-nya 1 dan jurnal Scopus Sinta 1, 2, 3 template-nya 1. Oke. Makasih, Mas. Oke, sami-sami. Silakan Bapak Ibu boleh yang bertanya. Maaf dikit lagi Mas, lupa tadi. Tanggal 2 hari Sabtu itu sudah artikel yang final itu ya Mas ya? Iya, artikel yang final. Yang sudah kita perbaiki, tanggal 12 paling telat itu dikirim ke Mas Imam. Tanggal 11, Pak. Oke. Makasih Mas. Oke, hari Sabtu ya, Bapak Ibu semuanya. Hari Sabtu ya? Iya. Oke, Mas. Mas Imam,
Izin Mas Imam. Iya, Pak Firman. Jangan lupa kirim file yang di-share tadi Pak Mas Imam ya. Oke, saya akan kirimkan filenya. Ya, di grup ya. Oke, siap. Makasih ya Mas Imam. Mohon izin Pak Imam. Oke, Pak Yayan silakan. Izin bertanya, untuk mendapatkan LOA itu berapa lama ya Pak setelah dari submit itu? LOA ini diterima tidaknya atau gimana ini Pak maksudnya Pak? Betul, diterima atau tidaknya, atau kepastian untuk publish-nya Pak. Karena kebetulan juga saya sebagai persyaratan untuk sidang tertutup juga Pak. Ini rencana ke proceeding Scopus Pak. Proceeding Scopus Pak ya. Ya, rencana 2 mingguan ini Pak. Kalau sudah bisa saya submit, saya akan kirimkan ke publisher. Saya minta ini LOA ke publishernya ya. Baik, tapi kalau untuk publish-nya jangka waktu lama ya Pak? Iya, kalau publish-nya memang lama Pak, kurang lebih ya dianggap saja 1 tahunan lah. Gitu. Memang prosedurnya seperti itu kalau proceeding kerjasama dengan saya nggak tahu kalau yang sama yang lainnya. Baik. Mohon dikirimkan hasil revisi yang kemarin saya sudah kirim di awal Pak, artikel yang saya sudah kirim. Ditunggu revisiannya, apa-apa yang perlu saya perbaiki supaya mengikuti template-nya Pak. Nah, ini Pak, saya kan belum bisa ngecek satu persatu ya. Ini saya sarankan biar review atau Bapak tidak kerja 2 kali, silakan artikelnya disesuaikan dengan apa yang telah kita pelajari hari ini Pak J. Siap. Kalau saya sih sudah mengikuti template sih Pak. Kalau yang saya tulis mungkin dari sisi konten atau dari sisi kualitasnya mungkin Pak ada. Saya kan belum tahu di mana posisi kesalahannya gitu. Iya. Nanti, terima kasih Pak Imam. Ya, nanti intinya ya Bapak Ibu semuanya silahkan nanti artikel yang terbarunya yang sudah direvisi silahkan dikirim ke Google Drive ya. Nanti panitia akan memberikan link Google Drive-nya. Gitu J. Izin Mas Imam. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Tadi ada Bapak Irsal yang juga sudah bertanya. Saya di awal itu artikelnya memilih ke Sinta 2. Pada saat kegiatan di Semarang itu sudah koordinasi dengan panitia, maunya masuk ke jurnal internasional Scopus ya. Scopusnya ada Sinta 1 ya Mas Imam ya. Nah kalau boleh kita tahu jurnal mana yang sudah disediakan atau sudah kolaborasi oleh pihak UNES sehingga kita bisa merevisi artikel sesuai dengan jurnal yang dimaksud ya, seperti misalnya kalau di UNES kan ada jurnal pendidikan IPA Indonesia. Jadi apakah itu juga termasuk dalam list jurnal yang sudah disediakan oleh panitia sehingga artikel yang akan direvisi disesuaikan dengan jurnal tersebut. Nah, seperti itu Mas Imam pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yanti. Tadi kan berkaitan dengan jurnal itu kan selected paper ya. Jadi ini intinya nanti Bapak Ibu semua yang pilih ke jurnal Sinta 1 atau Scopus itu nanti akan saya sendiri-sendirikan foldernya dan itu akan saya kirimkan ke jurnal yang telah kita kerjasama ya. Nah, ini tadi kalau misalnya di jurnal MIPA itu yang sudah Scopus, itu kemungkinan itu lama sekali ya antriannya Bu ya. Nah, antrinya lama sekali. Jadi saya juga memikirkan bagaimana jurnal mana yang kira-kira kerjasama cepat. Kalau kita menunggu 1 tahun, 2 tahun, nah itu menurut saya terlalu lama dan itu saya tidak rekomendasikan. Nah, makanya dari tadi pertama adalah Bapak Ibu artikel yang berkualitasnya kalau memang mau benar-benar ke jurnal Scopus berarti artikelnya harus sangat berkualitas sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan dan akan saya carikan jurnal-jurnal yang kira-kira masih mempunyai slot atau jurnal yang artikelnya masih sedikit begitu.
Karena jurnal Sinta 2 pun punya saya yang ini banyak sekali ya yang masih antri ya. Mungkin 2023 baru bisa publish kalau Bapak Ibu ada yang ini apa namanya selected ke Journal of Non-Formal Education. Misalnya Sinta 2 yang fokus and scope-nya sama dengan jurnal yang saya kelola. Itu nggih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang bertanya, ya silahkan Bapak Ibu mengisi presensi ya. Presensi itu nanti ada mengisikan luarannya. Bapak Ibu mau dipublish kemana. Nah ini adalah pilihan terakhir ya Bapak Ibu. Misalnya kemarin mau ke proceeding terindeks Scopus, terus saya memilih jurnal terindeks Scopus mengganti, berarti hari ini yang akan kita jadikan panduan ya. Nah tetapi sekali lagi ya Bapak Ibu, kita tidak memungkiri ya jurnal terindeks Scopus itu lebih sulit daripada proceeding terindeks Scopus. Nah ini. Nah, Bapak Ibu jika mau ke proceeding jika mau ke jurnal terindeks Scopus maka benar-benar tulisannya yang berkualitas, referensinya diperbanyak dari jurnal yang bereputasi. Bapak boleh bertanya? Ya silakan. Bapak kemarin kan saya tahunya hanya biaya untuk proceeding ya Pak. Kalau untuk jurnal belum tahu itu biaya untuk jurnal berapa Pak? Nah ya kan jurnal beda-beda Bapak Ibu ya. Jurnal terindeks Scopus, Sinta 1, 2, 3 itu kan beda-beda. Nanti kalau Bapak Ibu artikelnya sudah dipilih, nah nanti juga akan dikirimkan biayanya segini, mau apa enggak gitu. Oh gitu, iya iya. Terima kasih Pak. Selanjutnya ya Pak Imam ya. Ya. Cukup ya Bapak dan Ibu semua. Tidak ada yang bertanya lagi, berarti terima kasih untuk bertanya Mas Imam. Ya silakan. Oh iya. Maaf, apa namanya, kalau misalnya kita sudah tujuan di sini ditulis di presensi tadi jurnal internasional, maksudnya kan jurnal internasional terindeks Scopus. Berapa lama kita tahu bahwa tulisan kita ini layak apa tidak untuk jurnal? Kemudian kalau memang misalnya dalam 3 bulan kita tidak ada kabar apa layak tidak layak, apakah kita boleh mengalihkan ke proceeding terindeks Scopus? Ya, ini Bu berkaitan dengan jurnal itu kan juga kita sudah kerjasama, tapi kalau di sana nanti juga membalesnya lama. Nah ini juga nanti saya perkirakan 1 bulan Bu kalau ke jurnal ya. Kalau ke proceeding terindeks Scopus saya perkirakan sekitar 2 mingguan. Nah ini kalau ke ISBN mungkin semingguan bisa ya, nanti saya koordinasi dengan pengelolanya. Dan jurnal internasional juga kemungkinan juga bisa, tapi tidak terindeks Scopus ya jurnal internasional. Oke, begitu Bu Yaswinda, silakan. Ya. Halo Pak Yudis Pak, mau tanya apa kaitannya dengan presensi, kaitannya dengan judul global dan lokal tadi. Karena Panjenengan menyarankan untuk menjadikan itu global. Nah, yang di presensi itu karena Panjenengan sudah bilang yang terakhir, apakah itu saya tulis judul yang lama atau judul yang sudah yang akan saya modifikasi begitu? Matur nuwun. Oke, kalau hanya judul tidak masalah Pak, yang penting nanti kualitas artikelnya itu Pak. Nanti di Google Drive silakan nanti dimasukkan di Google Drive. Berarti pakai judul yang lama saja nggih? Iya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Imam. Iya, sama-sama. Oke, cukup nggih Bapak Ibu semuanya ya, pada intinya ini adalah seminar internasional dan kemarin kerjasama kita adalah di proceeding ya, proceeding terindeks Scopus, dan yang pilihan kedua adalah jurnal Scopus Sinta 1, 2, 3 dan ISBN. Nah itu silakan Bapak Ibu, semoga apa yang kita ikhtiarkan, kita usahakan bisa terwujud, dan saya dan panitia dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan
ini terwujudnya cita-cita kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu jika sudah mengisi presensi, silahkan ya diisi presensi karena kita tidak buka di grup BA ya, silahkan diisi. Nanti biar panitia akan bekerja lagi sesuai dengan prosedurnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.